Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita kembali lagi ke turnamen Tata Steel Chess India Rapid dan Blitz 2023. Untuk sesi rapidnya sudah selesai kawan, dimenangkan oleh MVL. Memimpin sendirian akhir klasemen ini dengan perolehan 7 poin, hasil dari 5 kali kemenangan 4 kali remis. Pada hari ketiga kemarin malam kawan, MVL ini memetik 2 kali kemenangan atas Arjun Erigaisi dan Pentala Hari Krishna. Sedangkan pada game terakhirnya dia bermain remis melawan Temur Rajabov. Sekali lagi selamat buat MVL yang memenangkan sesi rapid tahun 2023 ini. Untuk juara-juara tahun sebelumnya ada Magnus Carlsen yang memenangkan tahun 2019 kawan. 2 sesi dimenangkan oleh Magnus Carlsen, baik rapid ataupun blitznya. Kemudian tahun 2021 ada nama Arjun Erigaisi yang memenangkan sesi rapid, sedangkan sesi blitznya dimenangkan oleh Levon Aronian. Kemudian 2022 kawan ada Nihal Sarin yang memenangkan sesi rapid dan Arjun Erigaisi yang memenangkan sesi blitznya kawan. Sekali lagi selamat buat MVL memenangkan sesi rapid 2023 ini. Kita tunggu saja siapa yang akan memenangkan sesi blitznya selama 2 hari ini kawan. Masih ada sesi blitznya. Dan untuk game yang akan kita ulas ini saya pilih MVL berhadapan dengan Arjun Erigaisi pada game ke-7 ini. Langsung kita ke papan analisisnya. MVL pegang hitam, Arjun pegang putih. Mengawali dengan pion E4, ada pion E5 dari MVL. Setelah kuda F3, kuda F6 Petrov Defense dipilih oleh MVL. Dan di sini tidak melanjutkan variasi standar klasikal kuda ambil pion E5, memilih variasi standard attack dengan pion D4. Kuda ambil pion E4 seperti biasa kawan, merupakan pilihan utama. Dan di sini pion D ambil pion E5. Sekarang pion D5 untuk perkuat posisi kuda seperti biasa. Dan pengembangan kuda B berkembang ke D2 ataupun gajah D3 merupakan 2 pilihan utama kawan. Ada juga yang memainkan langkah seperti ini kawan, en passant kemudian diambil balik oleh gajah, rokade di langkah berikutnya, gajah D3, persiapan rokade merupakan langkah utamanya kawan, atau pengembangan kuda B ke D2. Tidak ada langkah yang memilih dengan menteri ke petak E2 mencoba ingin rebut kuda ini. Ya, hitam akan meninggalkan kudanya kawan. Kalau sampai berani ambil, bahayanya ada benteng di sini. Ya, itulah taktik untuk menjebak pemain pemula kawan. Bisa kalian coba. Kuda B berkembang ke D2, pilihan dari Arjun Erigaisi, menantang pertukaran kuda kawan. Ditolak, langkah terkuatnya langsung menerima kawan. Ditolak dengan langkah menteri naik ke petak D7. Apa maksud menteri ini naik ke petak D7 kawan? Dia berkoneksi dengan gajah ataupun kuda. Jika ada pertukaran kuda di petak pusat, nah menterinya ini sudah terkoneksi dengan 2 perwira minor. Kalaupun ada pertukaran menteri, raja tak perlu yang ambil balik. Memilih dengan langkah kuda ke D4, persiapan gajahnya juga untuk menyerang menteri pada diagonal ini kawan. Menteri bergeser ke E7 untuk coba serang pion di sini. Kuda 2 lompat ke F3, perkuat posisi pionnya. Ada kuda D7, pressure pion yang di sini. Dan di sini kuda B5 lanjut Arjun mencoba serangan garbuan kawan. Memaksa kuda ini berikan jalan bagi menteri atau akses untuk menjaga pion C7. Kuda lari ke B6, di sini ada gajah D3. Persiapan juga rokade, persiapan sikat kuda yang cukup mengganggu di petak E4 ini. Dan pion A6 kawan, salah satu opsi juga untuk segera mengusir kuda dari area pertahanan. Memilih mengeluarkan gajah terang ke G4, pressure kuda di sini nanti bisa mendapatkan pion yang di sini kawan. Dan opsi yang lain nanti juga mensegerakan rokade panjang. Sebelum itu mungkin pion A6 akan usir kuda terlebih dahulu agar tidak mengincar pion A7 ini. Rokade oleh Arjun, pion A6, kuda mundur ke C3, menantang pertukaran. Rokade panjang dipilih oleh Maxime Lagrave. Kalau di sini terjadi pertukaran kawan, maka ya gajah ini dalam ancaman, tidak akan berani ambil pion ini. Memilih dengan langkah benteng E1 ataupun juga dengan pion H3 kawan untuk usir gajah. Gajah mungkin hanya mundur ke petak H5. Kalian bisa melanjutkan menteri ini menghindari kawan lajur D ini. Kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih dengan langkah benteng E1, persiapan untuk sikat kuda ini kawan. Di sini diperkuat dengan pion F5 kawan, menawarkan en passant dan diambil menggunakan en passant, diambil balik oleh pion G. Benteng siap digeser ke lajur G kawan. Nah, di sini mungkin kalian tertarik dengan taktik seperti ini kawan. Sikat pion ini agar tidak ada lagi yang menjaga kuda, berharap benteng bisa ambil kuda ini kawan.
Tapi hitam bisa balas ambil kuda dengan benteng. Kalau di sini benteng ambil kuda, menteri akan ambil benteng dan ancamannya juga serius kawan, ancaman skakmat berikutnya. Memilih dengan langkah gajah E3 terlebih dahulu, pion F5 perkuat posisi kuda. Tadi gajah ini sedang mengincar kuda kawan dan mengkoneksikan antara menteri bersama benteng di peta A1 ini. Jadi kuda perlu dukungan agar tidak disikat nanti dengan benteng yang di sini setelah gajah ambil kuda kawan. Kombinasinya cukup menakutkan. Kalau pemain pos ronda seperti kita, admin tidak akan bakal menemukan taktik seperti ini kawan. Tadi gajah akan sikat kuda, kemudian diikuti dengan langkah kuda ambil pion di sini kawan. Nanti benteng sikat kuda, oleh karena itu tadi diperkuat dengan pion F5, pion H3 sekarang. Gajah mundur ke H5, gajah G5, menyerang menteri, tusukan juga pada benteng. Menteri ambil gajah langsung menantang pertukaran menteri dengan cara seperti ini, ambil balik dengan kuda. Gajah terang sikat menteri D1, kemudian di sini gajah sikat kuda E4 agar kuda ini juga tidak mensikat kuda putih G5 dan persiapan ancaman garbuan di sini. Terlebih dahulu pion ambil gajah E4 dan kuda tidak berani langsung melakukan garbuan kawan. Dia harus ambil gajah. Kalau melakukan garbuan semacam ini gajah lari dan nanti hitam akan unggul 1 perwira kawan. Jadi sikat gajah terlebih dahulu. Tapi sekarang benteng bisa menghindari serangan garbuan. Benteng D7 awasi peta F7. Kuda ke pusat, ancam gajah. Gajah ke B4, incar kuda kawan. Pin kuda pion A3, gajah sikat kuda C3 diambil balik oleh pion B. Rusak struktur pion di sisi kiri ini kawan. Ada pion double di lajur C, ada pion terpisah di lajur A. Sudah sangat jelas. Sekarang posisi hitam, konstruksi permainannya lebih kuat ketimbang putih. Kuda C4 menyerang pion yang di sini. Pion dorong ke A4, benteng E8. Kuda lari ke C5. Selanjutnya ada benteng mundur ke D8 menghindari serangan kuda, tetap mengawasi pionnya kawan. Raja bergeser ke F1, pion B6. Kuda mundur ke B3, persiapan lompat ke petak pusat nanti kawan. Dan di sini Stockfish menyarankan benteng hitam digeser ke lajur F, tekan pion F2 ini kawan, tapi langsung dorong pion E3. Berharap diambil kawan, nanti kuda ambil balik skak dan garbuan benteng putih jatuh. Memilih raja bergeser ke G1 dan sekarang pion C5 kontrol peta D4 agar kuda tidak mencoba manuver-manuver dan kuda ini sementara posisinya kurang bagus, mungkin nanti kesini kawan. Didahului terlebih dahulu dengan pion F pukul pion E3, benteng ambil balik menantang pertukaran dan terjadi pertukaran benteng di peta E3, ambil balik oleh kuda, ancam benteng, ancam pion yang di sini kawan. Di sini benteng C1 pertahankan pion. Bagaimana jika benteng ini bergerak ke peta D2 untuk menjaga pionnya ini kawan? Ya mungkin pion A5 untuk hentikan laju pion. Di sini bisa diikuti oleh hitam kawan. Dan mungkin nanti pion ini juga siap didorong ataupun raja juga siap bergerak di langkah berikutnya. Memilih dengan langkah benteng ke C1, sekarang pion A5, kuda ke D2, ada pion D4, tantang MVL, ditolak pion C4, langkah blunder ternyata kawan di sini. Yang terkuat tadi di sini raja bergeser ke peta F2, kalau pion pukul pion kawan, maka raja bisa ambil kudanya dari peta E3. Kalau pion ambil kuda di sini, benteng D1 tentu saja, tapi hitam masih lebih baik. Memilih dengan langkah pion C4, masalahnya ada benteng G8 kawan, pion jatuh di langkah berikutnya. Simple dorong ke G4, tapi masalahnya ada pion H5, raja F2, baku hantam, di sini Arjun kehilangan pion lagi kawan. Sementara MVL unggul 1 pion, apalagi konstruksi pion putih ini sangat buruk. Raja bergeser ke E2, benteng G2 skak, raja naik ke D3, kuda ke G4, persiapan skak di peta E5 dan mendapatkan pion yang di sini nanti kawan diantisipasi dengan kuda F3. Salah satu opsi lainnya tadi benteng bergeser ke lajur E ini dan di sini ada kuda F2 skak. Memaksa raja mundur ke E2 dan kuda ke E4 open skak. Raja naik lagi ke D3, kuda ke C3, coba rebut pion dan pion dilepas benteng H1. Sulit untuk coba pick up pion ini kawan, karena ada benteng G3 dan raja sudah tidak bisa mendekati atau mengawal kudanya, memaksa benteng akan bergeser, pion jatuh juga. Jadi melepaskan pion benteng H1, benteng G3 terlebih dahulu pin kuda, benteng H8 skak, setelah raja naik, benteng F8 menjaga kuda,
Didekati oleh Raja Hitam E7, benteng turun ke F4, benteng H3. Raja Putih D2 menghindari pin-pinan, ada benteng H1 mencoba menusuk lewat belakang kawan di sini, ancaman skakmat, blokade oleh kuda E1 dan baru sekarang kuda ambil pion A4, pion lolos di lajur A kawan. Benteng E4 skak, Raja ke D6, benteng G4, kuda C3 di sini berikan jalan kawan bagi pionnya. Benteng G6 skak, Raja mundur ke C7, skak lagi, mundur ke B8, skak lagi kawan, naik, skak lagi, dan naik. Sudah tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan skak lagi. Benteng bergeser ke E7, coba backup kuda agar raja ini juga bisa meninggalkan kuda untuk mengawal pion hitam di lajur A. Pion A4, benteng E8 mencoba melakukan serangan kawan, dan dorong saja terus pion A3. Raja bergeser ke C1, tidak berani melakukan skak di sini kawan. Kalaupun ambil pion yang di sini, ada kuda melakukan skak garbuan, benteng jatuh juga. Jadi memilih raja yang bergerak mendekati pion, di sini Raja B7, kawal peta A8. Benteng E7 skak, raja mundur ke C8, benteng bergerak ke E6, coba rebut pion di sini. Di sini raja naik ke D7, iming-imingi pion kawan, tidak berani ambil benteng E5. Kenapa tidak diambil saja di sini? Ya, benteng akan ambil kuda yang di sini kawan. Benteng tetap mengawal kuda ke E5, benteng G1. Raja naik ke D2 dan sudah kehilangan tempo untuk mengejar pion A2. Di langkah ke-59 ini kawan, Arjun Erigaisi menyerah. Setelah berikutnya ini pion bisa promosi, sulit mencegahnya lagi. Oke, itulah kawan salah satu kemenangan MVL di hari ketiga sesi rapid, mengalahkan Arjun Erigaisi. Di game berikutnya mengalahkan Pentala Harikrishna, dan di game terakhirnya bermain remis melawan Temur Rajapov yang mengantarkan MVL ini memenangkan sesi rapid tak terkalahkan satu game pun selama 9 game kawan. Sekali lagi selamat buat MVL. Oke, semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dengan ide permainan Petrov Defense dengan variasi Standard Attack yang jarang kita temui. Mungkin perlu kalian coba juga dengan pion D4 ini. Tidak lagi dengan langkah kuda ambil pion E5. Ya, pion D6 kawan, kuda mundur, kuda hitam gantian ambil pion E4, pion D4, pion D5. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih sudah mampir tiap hari kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.